Dri, Dri, mau cerita. Apaan? Lagi selfie aku. Dengerin dulu, mau cerita. Taruh dulu. Iya, kenapa? Ini kan sekarang mudik udah dibuka kan, pemerintah udah bolehin kita mudik kan. Bener. Seneng banget ya. Seru banget, bener. Terus aku disuruh pulang. Katanya mamaku mau ada pembagian warisan di kampung. Abis itu kita makan-makan ya? Iya pasti. Asik. Pasti aku traktir kamu lah. Tapi aku gak punya duit Dri buat pulang. Kamu mau ya jadi dana darurat aku ya? Pasti kamu mau, kan kamu ada uang terus bisa minjemin aku. Nanti kalau misalnya aku udah balik lagi kan aku udah dapat warisan, jadi kita bisa makan-makan. Kamu mau makan apa aja? Aku traktir. Aku harus ngomong ini sebenarnya karena aku nggak bisa jadi dana darurat kamu karena aku juga lagi darurat, nggak ada duit. Ya Lagi mau nelpon pinjol. Ya ampun, kok sedih. Aku yang santunin deh. Yuk cepet siapin dana darurat. Jangan kayak aku mau pulang kampung tapi nggak bisa karena tidak punya dana darurat. Apalagi teman juga miskin, nggak bisa jadi dana darurat. Teman miskin, lingkungan miskin, Semua miskin. Jadi si miskin dari kecilku, ayah miskin, ibu miskin, teman-teman juga miskin. Daripada kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan ini, jadi lebih baik kita mempersiapkan Benar dari sekali. awal. Mumpung masih punya, mumpung masih ada, gajian masih lancar, ya siapkanlah dana darurat. Ya, siapa lagi yang baru dapat THR kemarin? Mau dong tante. Yes, jadi kalau hari ini podcast Smart akan membahas tentang dana darurat ya, karena kita tahu masyarakat Indonesia ternyata masih banyak yang belum paham apa sih makna dana darurat dan seberapa pentingnya dana darurat itu harus kita miliki. Yes, apalagi sekarang kan ketika mudik udah dibuka, udah boleh nih kan. Apa namanya? Berarti kan nabung untuk pulang kampung yang kita tahu bisa di cover dari dana darurat ini harus sudah direncanakan dari jauh-jauh hari nggak, Dri? Yes. Nice. Karena kan kalau kita ngomongin tentang mudik ya mungkin kamu juga harus mempersiapkan. Apalagi nih ada momen yang benar-benar darurat kayak Tasya misalnya, harus kumpul keluarga, harus ada yang diperbincangkan secara urgent. Kamu nggak prepare, kamu mau pakai duit apa gitu kan? Itu belum se-urgent itu, Dri. Yes. Kalau lebih urgent lagi, misalnya keluarga jatuh sakit, ibu jatuh sakit, orang tua jatuh sakit, atau suami jatuh sakit, anak, atau diri kita sendiri yang jatuh sakit. Itu kan ya harus ada perencanaan keuangan yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, inilah fungsinya dari dana darurat, yaitu mengcover hal-hal yang tanda kutip darurat dan sangat urgent dan dibutuhkan. Yes. Dan Jadi kalau unpredictable. bener, jadi kalau misalnya mau beli HP itu darurat nggak sih? Ya, itu mah daruratin. Ini kan udah mau lebaran, harus ganti HP, itu Biar darurat. dilihat di kampung keren gitu gitu kan. Ini darurat, itu bukan darurat ya, smart listeners. Good job. Darurat ini ya yang urgent, yang apa ya, kamu nggak bisa kepentingan ini tuh tidak bisa digantikan dengan kepentingan lainnya. Misalnya sakit itu tadi, kemudian kehilangan pekerjaan, salah satunya dari dana darurat. Dan harus misalnya mudik yang bener-bener nggak bisa untuk ditunda, itu juga salah satu dari hal yang urgent atau darurat ini. Ya, kita juga pengen mengedukasi, memberikan informasi ya bagaimana sebenarnya caranya, karena kalau kita dapat gaji awal tuh ya, misalnya kalau kita kan 25 ya, masih bentar lagi. Udah ini tayang udah lewat ya. Lewat. Kita baru gajian. Jadi ketika kita dapat gaji biasanya kita tuh lebih concern, aku harus check out
e-commerce ini, aku harus beli ini itu. Bener, wishlist Bukannya- bulan lalu dipenuhin semua. Benar, bukannya kita fokus ke hal-hal yang bisa kita save. Jadi kita harus memetakan dulu sebenarnya pengeluaran kita, kebutuhan kita, sehingga kita tahu berapa sih pos yang bisa kita prepare untuk dana darurat. Yes, dan fungsinya dana darurat salah satunya adalah menghindari boros itu tadi, biar nggak sering-sering belanja. Oke. Dan fungsinya satu lagi adalah menghindari menghutang. Itu dia, karena di zaman sekarang banyak sekali ya layanan-layanan yang menawarkan hutang, pay later lah, Pay later. terus juga credit card lah. Nah. Aduh, banyak banget deh. Jadi godaannya tuh semakin besar sehingga kita juga merasa kayak ada yang bayarin dulu kok, tenang aja. Tenang aja, tapi padahal nggak sesimpel itu, saudara. Karena kita nantinya harus menggantinya sesuai dengan yang kita keluarkan, bahkan lebih Iya, ada tinggi bunganya. daripada yang kita keluarkan. Dan nggak banyak dan banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam hutang, lingkaran hutang, gali lubang tutup lubang. Ini yang harus diwaspadai ya. Itu dia fungsinya dari dana darurat, untuk menghindari itu semua agar keuangan kamu bisa tetap sehat. Yes. Jadi, apa saja langkah-langkah yang harus kita mulai untuk bisa menyiapkan dana darurat? Tapi ini disclaimer dulu ya, dana darurat ini cara menghitungnya gimana sih? Gitu kan pasti ada pertanyaan ya. Benar. Jadi dana darurat ini adalah dana yang dihitung ya. Biasanya sih sekitar 6 atau sampai 12 dikali dengan biaya pengeluaran kamu per bulan gitu ya. Uang makan, uang kosan misalnya, atau cicilan dan lain sebagainya, itu dikalikan 6 atau 12. Sehingga kayaknya kalau misalnya nih tiba-tiba kita kena PHK, kita nggak tahu tiba-tiba pandemi naik lagi dan Ya. kerjaan kita harus terpostpone, kita sudah ada pegangan sampai dengan 6 bulan ke depan seperti itu. Yes. Nice. Dan itu idealnya, tapi lebih besar lebih bagus. Bagus gitu banget. Kan. 6 sampai 12 kali dari pengeluaran kamu. Itu idealnya. Nah, tapi juga jangan sampai di pikirannya, wah, gaji saya aja Segini, nggak nyampe nggak 6 nyampe. kali biaya pengeluaran. Maka dari itu kita harus mulai dari sedikit demi sedikit. Benar-benar. Itu dia. Kita mungkin masuk ya Ya. ke tips bagaimana untuk memulai memiliki dana darurat. Yang pertama, kamu harus tahu nih, petakan pos-pos pengeluaran kamu. Mulai dari biaya bulanan yang rutin, misalnya bayar listrik atau bayar air, itu berapa yang harus kamu keluarkan setiap bulan. Terus juga harus tahu seberapa kamu mengeluarkan uang untuk kebutuhan tanda kutip hedonisme. Yes, itu juga harus diperhitungkan ya. Jangan sampai hedonismenya lebih besar daripada bayar uang kontrakan mungkin, atau cicilan motor mungkin gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang sering salah ya. Kita kadang mungkin aku juga kadang colong-colongan gitu ya. Ketika gaji udah sampai di rekening gitu ya, kita bukannya langsung menyisihkan, tetapi nanti deh tunggu ada sisanya aja. Benar. Kalau ditunggu ada sisanya, nggak ada sisanya. Pasti. Untuk nabung ya. Yes, untuk menyisihkan itu harus di awal gitu ya. Karena jika nanti kita excuse gitu ya, itu nggak akan kekumpul sih. Aku jamin 100%. Benar, berarti udah harus dipetakan nih, kira-kira aku mau nabung berapa untuk bulan ini. Iya. Misal gajinya sekitar 10 juta gitu ya, aku 10% deh, gitu. Iya, 10%-nya aja udah cukup gitu untuk di spare untuk dana darurat. Atau mau dibagi lagi ke instrumen-instrumen investasi kah, atau sesuai dengan tujuan kamu. Jadi ya harus dikeluarkan dulu, sama kayak zakat sih, harus dikeluarkan dulu gitu, biar nggak kececer, biar nggak kecampur. Terus sadari bahwa dana darurat ini bukanlah dana yang dikumpulkan brek langsung. Butuh waktu untuk mengumpulkan dana darurat. Jadi sabar. Gitu. Bukan karena 6 sampai 12 kali biaya Terus kali pengeluaran gaji itu gitu langsung disimpan langsung, ya. itu nggak bisa. Nah, kamu langsung boncos sendiri gitu kan. Langsung nggak makan gitu ya. Nah, itu dia makanya fungsinya bahwa kamu harus sadarin dana darurat ini dibutuhkan waktu ya yang cukup lama untuk mengumpulkan itu semua. Jadi ya enjoy aja dalam prosesnya. Nah, satu lagi yang penting gitu ya. Kadang kita yaudah deh kita campur aja gitu ya di rekening yang barengan sama gaji. Jadi kelihatannya ketika gajian, wow, saldonya bombastis sekali. Padahal di situ tercampur dana darurat yang sudah kita kumpulkan. So, it's better kita
siapkan rekening lain atau tempat lain gitu ya untuk bisa menyimpan uang itu dengan baik. Jadi godaan-godaan narik 100, 200, 500 tuh nggak ada gitu. Lebih baik lagi kamu bikin rekening yang tanpa kartu. Tanpa kartu, bener. Cukup buku tabungan aja ya. Jadi Yes, jadi effort kan agak gitu. repot ya mau ke Repot, bank antri lagi bener. ngambil duit. Aduh. Bener. Itu salah satunya. Dan untuk menyiapkan dana darurat ini tentu dibutuhkan kesabaran dan juga konsistensi yang paling penting. Kalau nggak konsisten, ya kali Paling sebulan ini, 2 bulan. sebulan ini nabung, Abis itu bulan depan bulan ketiganya nggak tahu deh. dipakai. Iya, ya ampun, jadi nggak kekumpul deh 6-12 kali pengeluaran itu. Itu dia pentingnya smart listeners untuk punya dana darurat. Yang bahkan kalau misalnya ada beberapa perencana keuangan ya Audrey yang mengatakan dana darurat itu sebenarnya di atas dari investasi, Tabungan asuransi. Itu dana darurat adalah sebuah hal yang penting. Yes. Untuk mencegah kita berhutang. Jangan berhutang, hai saudara. Waduh, ngomong-ngomong tentang berhutang, kita juga tidak mau berhutang maaf kepada Anda smart listeners karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan. Yes. Jadi saya Audrey Juana Dan saya Tasya Rustama, mewakili editor kita Deta Bagas yang sering kita sebut di video-video sebelumnya. Ya, selalu jadi korban ya. Dan kami juga mewakili segenap kru Smart FM. Kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat mudik lebaran. Yeay, THR jangan dihabisin ayo. Dana darurat jangan lupa.